Siklon tropis Thalia bergerak menjauhi Indonesia. Siklon ini bergerak menuju barat daya. Meskipun menjauh, Thalia masih berdampak pada cuaca di Indonesia. BMKG terus memantau pergerakan siklon ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Perubahan cuaca ekstrem masih mungkin terjadi. Siklon tropis Thalia dapat memicu hujan lebat dan angin kencang. Kewaspadaan perlu ditingkatkan di wilayah pesisir. Gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Informasi terkini dari BMKG sangat penting untuk dipantau. Kecepatan angin maksimum siklon tropis Thalia mencapai 40 knot. Kecepatan ini setara dengan 75 km per jam. Tekanan udara minimum siklon ini mencapai 993 hPa. Data ini menunjukkan bahwa Thalia termasuk dalam kategori siklon tropis lemah. Meskipun begitu, dampaknya tetap perlu diwaspadai. Kecepatan angin dan tekanan udara dapat berubah sewaktu-waktu. Pemantauan terus dilakukan oleh BMKG. Informasi terbaru akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi bencana. Dampak siklon tropis Thalia sudah terasa di beberapa perairan Indonesia. Gelombang tinggi terjadi di perairan barat Sumatera hingga selatan Jawa. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. BMKG bahkan memperingatkan potensi gelombang lebih tinggi. Diperkirakan gelombang dapat mencapai 4 hingga 6 meter di selatan Jawa Barat. Peringatan ini berlaku untuk 2 hari ke depan. Nelayan dan masyarakat pesisir diimbau untuk waspada. Aktivitas di laut sebaiknya dikurangi untuk sementara waktu. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Siklon tropis Thalia juga berdampak pada perakiraan cuaca di daratan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Hujan disertai petir juga berpotensi terjadi di beberapa wilayah. BMKG memprediksi hujan akan mengguyur Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi meliputi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Persiapan perlu dilakukan untuk menghadapi potensi bencana ini. Ibu kota dan sekitarnya, waspada hujan petir. Jakarta dan sekitarnya diprediksi akan diguyur hujan petir pada 8 Februari 2025. Suhu udara di Jakarta berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi genangan dan banjir. Hujan deras dapat menyebabkan genangan di beberapa titik di Jakarta. Sistem drainase yang kurang baik dapat memperparah kondisi ini. Banjir pun berpotensi terjadi jika intensitas hujan tinggi dan durasi lama. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Hujan petir yang diprediksi akan melanda Jakarta dan sekitarnya. Ini diharapkan tidak hanya membawa hujan deras, tetapi juga kilat dan angin kencang. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi dan kegiatan luar ruangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Suhu udara yang berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius mungkin terasa sejuk, tetapi hujan deras dan angin kencang dapat membuat kondisi menjadi tidak nyaman. Pastikan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dan membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Genangan air dapat terjadi dengan cepat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sistem drainase yang kurang baik. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menghindari daerah-daerah yang rawan banjir. Jika memungkinkan, hindari bepergian saat hujan deras untuk mengurangi risiko terjebak dalam genangan air. Hujan deras yang terus-menerus dapat menyebabkan genangan air di beberapa titik di Jakarta. Genangan ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat merusak infrastruktur jalan dan properti. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau kondisi cuaca dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Sistem drainase yang kurang baik seringkali menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. Ketika saluran air tersumbat oleh sampah atau sedimen, air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke jalan-jalan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
Banjir dapat terjadi jika intensitas hujan tinggi dan durasi lama. Banjir ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada properti dan infrastruktur. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan banjir. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mengurangi risiko terjadinya banjir dan menjaga kota tetap bersih dan nyaman. Sampah dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat membantu mencegah terjadinya banjir dan menjaga kota Jakarta tetap aman dan nyaman bagi semua warganya. Bandung dan Jawa Barat, hawa dingin dan hujan lebat. Di musim penghujan ini, cuaca di Bandung dan sekitarnya mengalami perubahan yang signifikan. Hawa dingin dan hujan lebat menjadi fenomena yang sering terjadi, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Siklon tropis Thalia membawa hawa dingin ke Jawa Barat. Siklon ini tidak hanya mempengaruhi suhu udara, tetapi juga membawa angin kencang dan hujan deras yang menyebar ke berbagai wilayah. Bandung dan sekitarnya akan merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Masyarakat terlihat mengenakan pakaian tebal untuk melindungi diri dari hawa dingin yang menusuk. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir berpotensi terjadi di Jawa Barat. Petir yang menyambar-nyambar menambah dramatis suasana hujan lebat yang mengguyur wilayah ini. BMKG memprediksi hujan lebat akan mengguyur Bogor, yang dikenal sebagai kota hujan. Hujan deras ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang juga diperkirakan akan mengalami curah hujan yang tinggi. Masyarakat di wilayah-wilayah ini diimbau untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan banjir. Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis juga tidak luput dari prediksi hujan lebat. Hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan genangan air dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Banjar dan Pangandaran, yang biasanya menjadi tujuan wisata, juga akan mengalami cuaca buruk. Wisatawan diimbau untuk berhati-hati dan mengikuti perkembangan cuaca. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Banjir dan tanah longsor menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Daerah pegunungan di Jawa Barat rawan terjadi longsor. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi labil dan memicu longsor. Hujan deras dapat memicu pergerakan tanah. Jalanan menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara. Masyarakat yang tinggal di lereng-lereng bukit diimbau untuk waspada. Mereka harus mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari bencana. Kota-kota besar lainnya antara hujan dan petir. Di Indonesia, cuaca seringkali tidak dapat diprediksi dengan mudah. Hujan dan petir adalah fenomena yang sering terjadi di berbagai kota besar di seluruh Nusantara. Beberapa kota besar lainnya di Indonesia juga diprediksi akan diguyur hujan. Hujan deras ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di kota-kota yang padat penduduknya. Medan di Sumatera Utara diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Meskipun hujan ringan, masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Surabaya di Jawa Timur diprediksi akan diguyur hujan petir dengan suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Hujan petir ini dapat menyebabkan gangguan listrik dan potensi banjir di beberapa wilayah. Makassar di Sulawesi Selatan diprediksi akan diguyur hujan sedang dengan suhu udara 24 hingga 27 derajat Celcius. Hujan sedang ini dapat menyebabkan genangan air di beberapa titik, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati. Jayapura di Papua diprediksi akan diguyur hujan ringan, dengan suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius. Meskipun hujan ringan, masyarakat di Jayapura tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi genangan air. Masyarakat di kota-kota tersebut diimbau untuk mewaspadai potensi genangan dan banjir. Genangan air dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Hujan deras dapat menyebabkan genangan di jalan-jalan protokol dan permukiman penduduk. Oleh karena itu,
Penting bagi masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Imbauan BMKG, tetap waspada dan pantau informasi cuaca. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan cuaca. Informasi cuaca dapat diakses melalui website, aplikasi mobil, dan media sosial BMKG. Masyarakat juga dapat menghubungi call center BMKG di nomor 196. Informasi cuaca yang akurat dan terkini sangat penting untuk mengantisipasi potensi bencana. Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko bencana. Kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Siklon tropis Talia menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Perubahan iklim global menyebabkan cuaca semakin sulit diprediksi. Bencana hidrometeorologi pun semakin sering terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini perlu diperkuat. Infrastruktur yang tahan bencana perlu dibangun. Masyarakat perlu diedukasi tentang mitigasi bencana. Dengan kesiapsiagaan yang baik, kita dapat meminimalisir risiko bencana dan melindungi keselamatan jiwa dan harta benda.